Ini adalah cerita tentang seseorang yang hidupnya berubah total, cuma karena satu hal, yaitu nekat. Kisah tentang seorang mantan pengangguran yang sekarang jadi bos besar pengusaha keripik pisang. Tapi semua nggak langsung instan. Ada tangis, ada gagal, dan ada titik balik yang nggak pernah dia lupakan seumur hidupnya. Dan ini cerita lengkapnya. Namaku Irfan. Dulu aku cuma lulusan SMA biasa, tinggal di sebuah perkampungan yang ada di Karawang. Setelah lulus, aku nggak langsung kerja. Jujur aja, aku bingung, nggak tahu harus memulainya dari mana. Setiap hari aku cuma nganggur dan hanya bantu-bantu orang tua seadanya sambil nyari lowongan kerja lewat HP. Orang-orang di sekitar mulai banyak yang remehin aku karena aku hanya seorang pengangguran. Aku pernah ngelamar kerja di minimarket, di pabrik, sampai cleaning service. Tapi semuanya gagal. Alasannya klasik, nggak punya pengalaman. Waktu itu, aku ngerasa dunia ini kejam banget buat orang biasa kayak aku. Tapi ada satu hari yang mengubah semuanya. Hari dimana aku sedang nongkrong di warung kopi dekat rel kereta sambil makan gorengan. Tiba-tiba aku dengar pembicaraan ibu-ibu yang sedang ngomongin soal keripik pisang yang ada di pasar. Katanya keripik pisangnya itu enak banget dan cepat laku padahal mahal. Waktu itu aku mikir, cuma keripik pisang doang tapi bisa laku banyak. Gimana kalau gue bikin juga? Awalnya itu cuma suara iseng di kepala, tapi entah kenapa untuk pertama kalinya aku ngerasa semangat. Masalahnya aku nggak punya modal, uang tabungan nol, koneksi nggak ada, pengalaman jelas nihil. Tapi aku punya satu hal, yaitu nekat. Tanpa basa-basi, aku langsung pulang. Aku coba cari-cari di internet, di YouTube tentang cara pembuatan keripik pisang. Semua yang udah aku pelajari, aku catat semuanya di kertas. Malamnya, aku ngobrol sama ibu. Awalnya ibu kaget, tapi akhirnya beliau ngasih izin buat pinjemin dapur kecilnya. Aku bahkan pinjem talenan sama penggorengan tetangga. Pisangnya aku minta dari tetangga yang bernama Pak Jana. Untungnya dia ngasih, asalkan aku jujur dan bilang kalau aku beneran mau dicoba buat usaha. Pagi-pagi aku udah bangun, saking semangatnya, bahkan ayam tetangga belum berkokok, aku udah berdiri di dapur. Aku cuma punya satu pisau tumpul, satu talenan plastik, dan 5 sisir pisang kepok yang aku dapat kemarin. Tanganku gemetar pas mulai mengupas pisang, bukan karena takut luka, tapi karena otakku terus berpikir, gimana kalau gagal? Gimana kalau nggak laku? Tapi aku tetap terusin. Setipis mungkin aku iris satu persatu. Dan setelah semuanya selesai, aku kasih garam sedikit dan rendaman sebentar. Aku nggak tahu teknik yang benar, cuma mengira-ngira dari hasil googling kemarin. Pas masuk ke tahap penggorengan, itu kacau banget hasilnya. Percobaan pertama, api terlalu besar dan pisangnya gosong di luar, tapi masih mentah di dalam. Percobaan yang kedua, terlalu lama rendam air, jadi lembek pas digoreng. Dan percobaan yang ketiga, akhirnya agak kering, tapi rasanya pahit. Entah kenapa, mungkin karena minyaknya yang kepanasan. Aku coba terus sampai sore, dan hasilnya dari 5 sisir pisang yang lumayan enak cuma satu plastik kecil. Aku duduk lemas di lantai dapur dengan bau minyak gosong yang masih menempel di baju. Aku ngerasa gagal. Kemudian ibuku datang sambil membawa teh manis. "Ayo nak, makan dulu, kamu udah berusaha kok," kata beliau sambil tersenyum kecil. Tapi aku tahu ada rasa khawatir di matanya. Mungkin ibuku takut kalau aku cuma kebakar semangat sesaat dan jatuh lebih dalam. Malam itu aku gak bisa tidur. Aku mikir terus, apa aku kurang belajar? Apa aku harus nyerah aja? Apa yang salah dengan diriku?
Tapi di tengah kegalauan itu, aku kembali buka-buka YouTube. Aku nonton cara bikin keripik pisang yang kriuk dan gak pahit. Aku nonton puluhan video, nyatet satu-satu, dan di situ aku sadar nekat aja nggak cukup. Aku harus belajar dan nggak boleh berhenti untuk mencoba. Hari berikutnya, aku akhirnya berhasil cara bikin keripik pisang yang enak. Dan hari itu, aku bangun pagi banget, lebih semangat dari biasanya. Aku pakai baju terbaik yang aku punya untuk menambah semangatku. Ibu bantu masukin keripik ke plastik berukuran kecil. Isinya cuma 10 bungkus, tapi rasanya kayak bawa mimpi. Aku keluar rumah sambil bawa tas kresek hitam. Tujuanku yaitu keliling kampung dan nawarin keripik ke warung-warung kecil. Di warung pertama, aku coba senyum lebar dengan penuh rasa harap. "Bu, ini saya bikin keripik sendiri. Mau coba jual di sini? Boleh titip gak, Bu?" Pemilik warung ngeliat aku dari atas sampai bawah. Dia ambil satu bungkus, dia lihat-lihat terus ditaruh lagi. Belum ada tempatnya, Dek. Lagian saya udah banyak stok keripik," katanya. Aku tersenyum paksa dan bilang gak apa-apa. Lalu aku pergi lagi. Kemudian di warung kedua, ketiga, keempat, semua jawabannya hampir sama. Bahkan ada yang langsung bilang, "Gak usah deh," tanpa menatapku sedikit pun. Aku mulai ngerasa kayak orang aneh, malu, diliatin warga, ditolak terus. Bahkan di warung terakhir, aku masih ingat banget pemiliknya bertanya seperti ini, "Kamu jualan sendiri? Ini usaha sendiri? Dari mana idenya?" Aku jawab dengan semangat. Tapi setelah aku ceritakan panjang lebar, dia cuma bilang, "Ya bagus sih, tapi saya takut nanti gak laku." Aku keluar dari warung itu sambil nahan nangis. Rasanya pengen banget berhenti aja. Di tangan cuma sisa satu plastik keripik kecil yang belum dititipkan. Aku duduk di bawah pohon di dekat lapangan dan nanya dalam hati, apa aku terlalu nekat? Apa ini cuma mimpi yang gak mungkin? Tapi di tengah rasa malu dan kecewa, aku lihat sekelompok anak-anak sekolah lewat. Mereka jajan permen dan kerupuk di warung kecil. Aku kepikiran, kenapa nggak aku coba tawarin langsung ke mereka aja? Dengan sisa keberanian yang aku punya, aku datangi satu-satu. "Dek, mau coba keripik? 1000-an aja deh." Anaknya lihat ke aku ragu-ragu terus bilang, "Boleh Kak, yang ini ya." Dan itu adalah bungkus pertama yang laku. 1 bungkus doang. Tapi buat aku rasanya kayak menang undian. Karena dari situ beberapa temannya ikut beli juga. Nggak banyak, cuma 4 bungkus. Tapi aku pulang hari itu dengan hati yang lebih ringan. Ibu nanya, "Laku nak?" Aku jawab sambil senyum, "Sedikit Bu, tapi alhamdulillah ada yang mau beli." Beberapa hari setelah jualan ke anak-anak, aku mulai mikir, orang gak akan ingat sama keripikku cuma karena renyah, cuma karena enak. Mereka harus ingat karena unik. Aku mulai bereksperimen. Gak ada alat canggih, cuma panci, kompor gas 1 tungku, dan wajan peninggalan ibu. Tapi aku coba sesuatu yang gak biasa. Pertama kali aku coba kasih rasa ke keripik pisang. Aku ingat, waktu itu cuma ada 3 bahan di dapur. Bubuk balado sisa mie instan, gula aren, dan bubuk keju sasetan. Aku coba semuanya. Rasa pertama yang aku bikin adalah keripik pisang raja keju manis. Gak tahu kenapa, tapi aromanya bikin aku yakin ini bisa jadi pembeda. Besoknya, aku bawa 5 bungkus ke sekolah dekat rumah. Aku tulis pakai spidol di bungkus plastik keripikku, "Keripik pisang rasa keju manis. Buat yang berani coba sama rasa yang berbeda." Dan efeknya luar biasa. 1 anak beli, terus dia teriak ke teman-temannya, "Ini enak banget tahu, beli." Beberapa menit kemudian, semua bungkus habis. Aku sampai disuruh bawa lagi besok. Dan kali ini 2 kali lipat. Aku pulang
dengan kepala penuh ide. Hari itu aku minta tolong sepupuku buat bantuin rekam video pendek. Cuma pakai HP. Aku rekam proses pembuatannya. Dari kupas pisang, penggorengan, kasih bumbu, sampai pembungkusan. Aku kasih judul videonya, keripik pisang rasa keju, cuma ada di kampung gue. Aku upload ke media sosial. Awalnya cuma 100-an views, tapi aku cek esokan paginya, ternyata sudah tembus 10.000 views, terus 50.000, dan siang harinya 120.000. Dan yang bikin aku terdiam lama banget, ada salah satu yang berkomentar, "Bang, bisa kirim ke Jakarta nggak?" Aku nggak ngerti harus jawab apa. Tapi di saat itu aku tahu satu hal, ini bukan sekedar jualan kecil-kecilan lagi. Setelah video viral itu, banyak yang minta dikirim ke luar kota. Aku panik karena aku nggak punya kemasan layak. Apalagi aku nggak tahu cara kirim makanan lewat ekspedisi. Tapi aku tahu satu hal, ini kesempatan langka. Aku mulai browsing-browsing tentang cara kirim makanan ringan menggunakan jasa ekspedisi. Lalu aku juga mulai nyari cetak stiker kemasan murah. Uangku pas-pasan, tapi aku nekat desain sendiri. Aku pilih nama Pisang Gila karena rasanya memang gak biasa, dan cara aku memulainya juga bisa dibilang gila nekatnya. Aku cetak 100 stiker kecil di percetakan dekat pasar. Harganya sekitar 40 ribuan. Itu uang terakhir dari hasil jualan kemarin. Terus aku beli plastik standing pouch dan mulai packing keripik lebih rapi. Sekarang gak pakai plastik bening asal-asalan lagi. Ada label, ada rasa, dan ada tagline. Hari pertama aku kirim paket, tanganku gemeteran. Aku kirim 1 bungkus ke Jakarta, biayanya 15.000. Untungnya memang cuma 3.000 rupiah. Tapi bukan soal untungnya, ini soal janji pada diri sendiri. Gue bukan lagi jualan, gue memulai usaha. Minggu-minggu selanjutnya, pesanan makin sering datang. Ada dari Bandung, Semarang, bahkan sampai dari luar Pulau Jawa. Aku mulai catat pesanan di buku, pakai sistem pre-order. Ibu bantu goreng, sedangkan aku yang bungkus dan kirim pesanan. Tetangga mulai heran, "Irfan sekarang jualan apa sih? Kok tiap hari ngirim paket?" Dan dari sanalah aku sadar harus lebih berani. Aku pinjam motor tetangga buat jualan keliling, bawa contoh produk, masuk ke warung-warung yang dulu nolak aku. Tapi kali ini aku datang dengan keadaan berbeda. Pakai kemasan proper, logo brand, dan satu kalimat yang bikin mereka diam. "Bu, ini keripik yang viral di TikTok. Mau coba titip nggak, Bu? Ini produk aku loh." Dan kali ini mereka akhirnya mau menerima. Hari demi hari aku tambah channel jualan. Aku buka WA bisnis, bikin IG, dan upload testimoni pembeli. Pelan-pelan keripikku mulai dikenal oleh banyak orang. Sampai suatu hari aku buka IG dan ada notif DM dari salah satu seleb makanan. Dia bilang, "Bang, aku pengen review keripik lo. Bisa kirim sampelnya gak, Bang?" Aku kirim tanpa mikir panjang. 3 hari kemudian videonya tayang dan keripikku masuk FYP lagi. Kali ini bukan ribuan, tapi ratusan ribu views. Dalam seminggu aku dapat pesanan hampir 500 bungkus. Dan dari situ kini keripikku mulai banyak dikenali oleh banyak orang. Aku, anak kampung yang dulu ditolak oleh warung-warung, sekarang aku bisa memperkerjakan 10 orang tetanggaku buat bantuin produksi keripik pisangku. Semua dilakukan dari rumah yang sama dengan wajan yang sama. Tapi kali ini rasanya beda, karena sekarang aku bukan lagi tukang jualan keripik pisang. Aku adalah pengusaha keripik pisang. Sekarang dari keripik pisang yang dulunya cuma jadi pelarian saat nganggur, kini aku bisa bayar kebutuhan rumah, bantu ibu, bahkan punya tabungan. Tapi semua ini bukan soal keberuntungan. Ini soal satu hal, yaitu berani memulai dan berani mencoba. Karena kadang hidup nggak butuh modal gede,
cuma butuh percaya sama diri sendiri.